Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewi Diryatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Praktek Wirausahaan ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai laporan penjualan produk saya, yaitu produk keripik pisang yang saya beri dengan nama Baper Snack. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan mengenai laporan penjualan produk saya, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai latar belakang kenapa saya memilih produk keripik pisang. Di sini saya memilih produk keripik pisang karena bahan yang digunakan itu mudah ditemukan dan sangat murah di pasaran. Terus pisang ini memiliki manfaat untuk kesehatan kita, serta keripik pisang ini pun bisa dibeli oleh seluruh kalangan, yang dimana harganya itu sangat terjangkau. Dimana keripik pisang ini saya menginovasikannya dengan berbagai macam rasa agar para konsumen atau calon konsumen nantinya tertarik untuk membeli produk keripik pisang saya. Di sini saya menggunakan berbagai macam rasa, yaitu seperti rasa coklat, vanilla, green tea, dan rasa yang lainnya. Saya menggunakan berbagai macam varian rasa ini untuk menarik minat pembeli dari konsumen. Baiklah, saya akan mempresentasikan atau langsung saja membahas mengenai laporan penjualan produk keripik pisang yang saya buat. Yang pertama yaitu adanya pemasaran. Di sini pemasaran dalam prosesnya yang saya lakukan yaitu dengan cara mempromosikan produk keripik pisang melalui media sosial yang saya miliki seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan saya juga mendaftarkannya di sebuah e-commerce atau platform belanja online yaitu Tokopedia, yang dimana di sini saya mempromosikannya dengan cara memaparkan gambar dari keripik pisang yang saya buat yang menggunakan berbagai macam rasa itu, agar nantinya konsumen bisa melihat secara langsung dari produk saya. Serta saya juga telah menuliskan di deskripsinya mengenai kelebihan dari produk keripik pisang yang saya buat. Selain yang menggunakan media sosial, saya juga melakukan pemasaran dengan cara door to door, pintu ke pintu, dan ke rumah-rumah tetangga yang ada di lingkungan rumah saya, itu dengan cara mempromosikannya melalui satu pintu ke pintu lainnya, ke rumah-rumah tetangga untuk mempromosikan produk keripik pisang yang saya buat, agar nantinya produk saya bisa dikenal oleh konsumen ataupun calon konsumen nantinya. Selanjutnya yaitu penjualan. Kegiatan penjualan inilah yang nantinya menjadi kegiatan inti dari proses transaksi, yang dimana kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian kegiatan seperti menentukan dan menemukan pembeli. Gunanya yaitu untuk menjual produk yang saya buat, dan adanya proses tawar-menawar, dan diakhiri dengan proses pembelian atau pembayaran. Untuk produk saya ini, saya menargetkan kepada konsumen yang berada di sekitaran lingkungan rumah saya, dan juga teman-teman terdekat saya seperti teman kuliah. Dan dengan begitu, secara tidak langsung dapat membantu keberlangsungan dari produk yang saya produksi ini. Dalam melakukan penjualan ini, saya juga harus memperhatikan target atau sasarannya, kemana saya akan menjualkan produk tersebut. Apakah produk tersebut tuh cocok dengan semua kalangan atau hanya beberapa kalangan saja, karena ini sangat harus diperhatikan agar produk saya bisa diterima di lingkungan konsumen nantinya dan bisa diminati oleh banyak orang. Serta dengan cara ini produk saya juga bisa bertahan atau mampu bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan penjualan saya pada minggu pertama, yaitu pada tanggal 20 November sampai 23 November 2020. Pada minggu ini
Produk yang mampu saya jual yaitu ada 10 pieces dengan rinciannya sebagai 3 pieces dibeli oleh teman sekitar rumah saya, yang 4 pieces dibeli oleh teman kuliah saya, dan 3 pieces dibeli oleh tetangga saya. Total laba kotornya saya dapatkan yaitu total keseluruhannya ada 10 pieces. Saya menjualnya per pieces itu 8.000. Jadi 10 kali 8 sama dengan 80.000. Serta total modalnya yaitu modal variabel atau modal keseluruhan yang saya keluarkan yaitu 53.000, dan modal tetap per minggu yaitu 8.000, dan jumlahnya 61.000. Dan laba produksi minggu ini yaitu minggu pertama, pendapatan dikurang total modal. Pendapatan saya yaitu 80.000 dikurang dengan total modal 61.000, dan selisihnya itu adalah 19.000. 19.000 itulah keuntungan yang saya dapatkan dalam minggu pertama ini, yaitu tanggal 20 November sampai 23 November 2020. Laporan penjualan minggu kedua pada tanggal 25 November sampai tanggal 30 November 2020. Produk yang terjual yaitu ada 6 pieces dengan rincian 2 pieces dibeli oleh teman sekitaran rumah, 2 pieces dibeli oleh teman kuliah saya, dan yang 2 pieces dibeli oleh teman adik saya. Yang dimana total laba kotornya yaitu 6 kali 8 48.000. Total modalnya yaitu 61.000, dan laba produksi minggu ini yaitu pendapatan dikurang total modal. Pendapatan saya yaitu mendapatkan 48.000 dikurang dengan total modal yaitu 61.000, yang dimana jika dikurangkan 48.000 dikurang 61.000 itu hasilnya min 13.000, yang dimana jika min itu artinya ada kerugian. Ya, di sini di minggu kedua ini saya mengalami kerugian dalam penjualan sebesar 13.000 rupiah. Laporan penjualan minggu ketiga yaitu tanggal 3 Desember sampai 9 Desember 2020. Produk yang terjual yaitu sekitar 9 pieces dengan rincian 2 pieces dibeli oleh teman sekitaran rumah, 2 pieces dibeli oleh teman kuliah saya, dan yang ketiga pieces dibeli oleh teman adik saya, dan 2 pieces dibeli oleh tetangga saya. Total laba kotor yang saya dapatkan yaitu 9 dikali 8 sama dengan 8.000 sama dengan 72.000. Total modalnya yaitu 61.000. Laba produksi minggu ini yaitu di minggu ketiga, pendapatan dikurang total modal 72.000 dikurang 61.000, yang dimana di sini saya mendapatkan keuntungan sebesar 11.000. Laporan penjualan di minggu keempat tanggal 10 Desember sampai 16 Desember 2020. Produk yang terjual itu sekitar 10 pieces dengan rincian 3 pieces dibeli oleh teman sekitaran rumah, 3 pieces dibeli oleh teman kuliah saya, dan yang 4 pieces dibeli oleh tetangga saya. Total laba kotor yang saya dapatkan yaitu 10 kali 8 sama dengan 80.000. Total modalnya yaitu 61.000, dan laba produksi minggu ini yaitu pendapatan dikurang total modal. Pendapatan 80.000 dikurang modal 61.000, dan di sini saya mendapatkan keuntungan sebesar 19.000. Selanjutnya yaitu laporan penjualan di minggu kelima tanggal 17 Desember sampai 23 Desember 2020. Produk yang terjual pada minggu ini yaitu sekitar 11 pieces dengan rincian 2 pieces dibeli oleh teman sekitaran rumah, 3 pieces dibeli oleh teman kuliah saya, 2 pieces dibeli oleh teman adik saya, dan yang keempat pieces dibeli oleh tetangga saya. Total laba kotor yang saya dapatkan di minggu ini yaitu 11 dikali 8.000 sama dengan 88.000. Total modalnya itu 61.000, dan laba produksi minggu ini yaitu pendapatan dikurang total modal, yang dimana 88.000 dikurang 61.000 mendapatkan 27.000. 27.000 ini merupakan keuntungan yang saya dapatkan di minggu kelima penjualan
produk keripik pisang saya ini. Kesimpulan yang saya dapatkan dari laporan penjualan saya selama 5 minggu itu, yaitu saya melakukan penjualan selama 5 minggu yang dilakukan pada bulan November sampai Desember, yang dimana saya mengalami up and down, yaitu ada untung dan rugi selama penjualan keripik pisang yang saya lakukan. Pada saat saya mengalami kerugian yaitu sebesar 13.000, saya berusaha untuk meningkatkan bagaimana cara saya berjualan, yaitu dengan terus meningkatkan promosi yang saya lakukan di berbagai media sosial saya miliki, dan juga mempromosikan ke tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah saya. Serta dari penjualan tersebut, keuntungan terbesar yang saya miliki yaitu pada minggu kelima, yang dimana saya mendapatkan keuntungan sebesar 27.000, yang dimana dengan keuntungan yang besar ini pada minggu kelima ini merupakan keuntungan yang sangat besar daripada minggu-minggu sebelumnya, dan sebelumnya juga sudah mengalami kerugian dan juga terus mengalami peningkatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau presentasikan mengenai laporan penjualan produk keripik pisang bumper snack saya yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Ewi Diryatika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.